Selamat datang di tutorial singkat aplikasi Bepos. Pada video ini, kita akan melihat tampilan utama aplikasi dan cara melakukan transaksi penjualan. Pertama, kita login sebagai admin. Setelah berhasil login, kita masuk ke halaman home atau dashboard. Di bagian ini terlihat informasi lisensi aplikasi dengan status live time, kemudian data pengguna yang sedang login, lengkap dengan tanggal dan jam login. Di sebelah kanan tersedia menu backup database, upload database, dan aktivasi aplikasi Bepos. Pada bagian bawah dashboard terdapat alert stok minimum dan stok limit. Sebagai contoh, stok gelas tersisa 1 PCS, kipas 3 PCS, dan tisu 1 PCS. Melalui daftar barang limit ini, kita dapat langsung mengetahui barang yang stoknya hampir habis atau sudah habis. Fitur yang cukup menarik adalah ringkasan keuangan harian. Fitur ini sangat membantu untuk proses closing harian kasir atau karyawan. Di dalamnya tercantum seluruh transaksi harian, seperti penjualan tunai, pembayaran piutang, pengeluaran, pembelian, dan transaksi keuangan lainnya. Total kas yang tampil pada laporan akan sesuai dengan jumlah uang yang ada di laci kasir toko. Selanjutnya kita masuk ke menu kasir. Inilah tampilan halaman kasir. Di bagian atas terdapat tombol member. Melalui tombol ini, kita bisa menambahkan data member langsung dari halaman kasir tanpa harus berpindah menu. Caranya cukup klik member, kemudian isi data seperti nama member, alamat, dan nomor telepon atau WhatsApp. Setelah disimpan, nama member akan otomatis muncul pada daftar member. Selain itu, pada halaman kasir juga tersedia fitur cek harga untuk memeriksa harga barang dengan cepat. Sekarang kita coba melakukan transaksi penjualan. Pilih barang yang akan dijual, misalnya tisu. Harga barang otomatis tampil, yaitu Rp1.500. Selanjutnya masuk ke menu pembayaran. Di sini tersedia dua metode pembayaran, yaitu tempo dan cash. Untuk pembayaran tempo, kita dapat menentukan jatuh tempo, misalnya 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Sekarang kita kembali ke transaksi cash. Pada transaksi tunai, kita dapat memberikan diskon dalam bentuk rupiah maupun persentase. Sebagai contoh, kita coba memberikan diskon 5%. Sistem menolak diskon tersebut karena melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Misalnya batas maksimal hanya 1% hingga 1,5%. Jika kita memberikan diskon Rp500 dan nilai tersebut menyebabkan kerugian, sistem juga akan memberikan peringatan. Untuk menghapus barang dari daftar transaksi, cukup klik tombol hapus item pada bagian samping tabel. Sekarang kita tambahkan barang lain, misalnya Marlboro. Setelah semua barang dipilih, klik bayar. Pilih metode pembayaran cash. Kita coba memberikan diskon sebesar Rp1.000. Total transaksi setelah diskon otomatis berubah menjadi Rp67.000. Masukkan jumlah uang yang dibayarkan pelanggan, kemudian klik selesaikan pembayaran. Transaksi berhasil diproses dan struk siap dicetak. Pada halaman dashboard, aplikasi akan otomatis mencatat transaksi penjualan yang sebelumnya sudah kita input. Selanjutnya kita beralih ke menu master data barang. Pada menu ini terdapat informasi stok barang, modal per item, dan total modal keseluruhan. Perlu diketahui, informasi modal dan total modal hanya dapat dilihat oleh pengguna dengan hak akses admin. Untuk pengguna dengan hak akses kasir, kolom modal dapat disembunyikan sehingga karyawan tidak dapat melihat data modal toko. Di menu berikutnya terdapat data harga. Pada bagian ini kita dapat melihat daftar harga yang sudah diinput, seperti harga umum, harga member, dan jenis harga lainnya. Sebagai contoh, produk tisu memiliki harga umum Rp3.000 dan harga member Rp2.000. Selanjutnya kita masuk ke menu data kategori. Melalui menu ini kita dapat menambahkan kategori barang baru. Sebagai contoh, kita tambahkan kategori PCS, kemudian kita tambahkan kategori bungkus. Setelah disimpan, kategori tersebut akan otomatis masuk ke dalam daftar kategori. Jika ingin menghapus kategori, cukup klik 2 kali pada nama kategori yang ingin dihapus.
Berikutnya terdapat menu data satuan. Cara penggunaannya hampir sama dengan menu kategori. Untuk menambahkan satuan baru, misalnya PCS, cukup ketik nama satuan lalu simpan. Sedangkan untuk menghapus satuan, cukup klik 2 kali pada nama satuan tersebut. Selanjutnya ini form stock of name, yang mana stock name ini berguna untuk mencatat total stok yang ada pada aplikasi dengan total stok yang ada pada toko kita. Di sini kita misalkan stok sistem gelas ada 1 dan di toko juga 1, berarti itu sama. Misalnya kita inputkannya lagi yang lain, tisu misalnya, total stok sistem ada 1 piece. Total fisik juga 1 piece. Untuk penginputannya kita bisa klik 2 kali area itu, dan setelah input angka langsung enter. Misalnya di sini ada Marlboro, misalnya stok sistem ada 9, sedangkan stok fisik 5, maka itu akan terjadi selisih stok atau pengurangan stok. Dan korek api misalnya stok sistem cuma 0, tetapi stok fisik ada 2, maka dia akan penambahan stok. Setelah selesai, maka kita bisa melakukan selesai of name dan akan tersimpan pada stock adjustment di menu sebelah di bawahnya. Di sini pada laporan stock of name kita juga bisa melakukan export CSV. Export CSV berupa format Excel ya, Excel. Kita juga bisa melihat laporannya, tempat di mana kita menyimpan tadi di dokumen laporan of name. Sini laporan of name tadi, tanggal, kode barang, nama barang, kategori, stok sistem, stok fisik, dan selisih. Dan setelah itu kita lakukan stock adjustment, mana akan tertampil jumlah kerugian atau selisih harga kita. Tadi minus dari Marlboro ada dari 9 ke 5, berarti 4 piece. Berarti total kerugian kita 248.000. Sedangkan untuk korek api itu penambahan stok, yang mana tadi stok pada sistem lebih kecil dari stok fisik. Dan di bawahnya itu ada total nilai masuk. Total nilai masuk tadi itu yaitu korek api tadi, karena kita kelebihan stok pada total nilai korek api. Dan ada total nilai keluar yaitu selisih stok dari Marlboro tadi 248.356, dan maka di total selisih nilai stock of name kita 247.245, dan itu bisa disebut kerugian toko. Inilah penting dari aplikasi ini, kita bisa melihat total kerugian stok barang kita. Jadi kalau ada karyawan yang bisa menghilangkan stok, maka bisa tampil di sini ya. Oke, next kita bisa lihat tadi itu dia akan otomatis kurang stok pada master data barang, jadi 5 dus ya. Setelah kita refresh atau pilih menu yang lain dulu, setelah itu masuk lagi, maka otomatis stok barangnya akan disesuaikan dengan stock adjustment tadi. Lanjut ke menu pembelian barang.
Di sini kita bisa masukkan supplier, misalnya di sini saya bikin Shopee. Oke, ini sekarang kita coba pilih beli barang yaitu Marlboro. Harga Marlboro sebelumnya yang kita import itu, yang kita beli adalah 62.000. Dan kita dapat misalnya ada penurunan harga barang. Sekarang 60.000, kita simpan. Setelah itu aplikasi akan otomatis menghitung total modal kita dengan metode Everec. Metode Everec itu pengurangan stok modal awal ditambah dengan stok modal akhir. Maka dapat modal yang kita beli tadi, maka dapat harga rata-rata modal yang ada pada toko kita sekarang, yaitu 61.741. Dan total modal stok barang kita di bawahnya itu 492.515. Di sini kita melakukan tambah barang. Seperti biasa kita bikin nama barangnya. Di sini kita misalkan nama barang layar, gantungan layar. Masukkan kode barcode. Kalau tidak ada kode barcode kita bisa auto. Di sini kita pilih kategori dan satuannya. Kita masukkan harga umumnya berapa untuk layar gantungan ini, harga jualnya. Kita misalkan untuk harga jualnya layar gantungan ini sebesar Rp10.000 untuk harga umum, dan untuk harga member sekitar 8.500, kita katakan seperti itu. Dan di sini kita bikin minimal stoknya. Jadi kalau stoknya sudah kecil dari atau sama dengan minimal stok, dia akan muncul pada menu dashboard tadi. Dan di sini pada menu layar gantungan, stok atau modal masih kosong, dan kita coba lakukan pembelian untuk layar gantungannya. Dan untuk pencarian nama barang kita cukup klik di atas tabel, dan di sini kita masukkan harga beli kita dari Shopee. Misalnya kita dapat harga barang layar gantungan tadi sebesar 5.000, maka klik simpan. Di sini kita juga bisa langsung edit quantity-nya pada tabel dengan klik 2 kali angka tersebut, kemudian tekan enter. Atau kita juga langsung melakukan tambah item seperti awal tadi, tapi cukup merepotkan. Kita cukup tambahkan edit pada menu quantity tadi biar lebih cepat dan efisien. Di sini setelah kita input pembelian kita langsung klik simpan. Maka pada master barang akan tertera stok kita serta modal dan total modal kita. Dan kita juga bisa melakukan cetak stok pada button cetak stok. Kita save. Kita bisa buka laporan Excel-nya tadi itu, laporan stoknya. Di sini terpampang stok barang kita ya, dengan kode barang, nama barang, kategori barang, serta stok barangnya. Itu lebih memudahkan kita untuk melakukan stok admin tadi. Dan ini panduan kecil tentang panduan halaman barang. Dan berikut button stock limit, yaitu mencatat barang yang telah limit. Seperti gelas ini cuma sisa 1 piece pada sistem.
dan ini memudahkan kita untuk memantau barang yang akan habis serta memudahkan untuk belanja barang ke depannya. Memudahkan untuk barang apa saja yang akan kita stok lagi. Lanjut, di sini bisa edit data dan membuat model barang itu sengaja tidak bisa diedit karena itu lebih menghindari terhadap kamuflase karyawan dan mencegah kesalahan hitungan total modal dengan sistem metode HTRX tadi. Di sini juga ada menu pengeluaran toko. Kita bisa mencatat pengeluaran toko seperti token listrik misalnya. Di sini pembelian token listrik sebesar 103.000 dan itu akan otomatis tercatat pada menu dashboard. Lanjut, pada menu master data ada karyawan, kita bisa menambahkan dan edit atau hapus karyawan. Ini karyawan yang bisa login ke aplikasi kasir ya. Kita bisa menentukan akses, apa itu admin, kasir, apa data stok. Dan pada menu pengaturan nanti juga akan ada tentang akses setiap role untuk mengakses aplikasi. Di sini pun pentingnya ada data teknisi. Di sini kita bisa membuat presentasi komisi teknisi. Jadi setiap upah jasa setelah dikerjakan teknisi itu akan dibagi sesuai dengan presentasi yang kita tentukan. Misalnya di sini klinik ponsel dan presentasi komisi kita misalkan 50%. Simpan. Di sana akan ada sisa komisi. Dan itu akan berhubungan nanti dengan menu master service terhadap service yang telah ditangani oleh teknisi tersebut. Pada menu detail transaksi service belum ada, dan pada menu pembayaran komisi di sini juga ada nanti riwayat pembayaran sebelumnya dan ekspor data pembayaran serta panduan singkat tentang halaman teknisi. Lanjut, terhadap data pelanggan sama seperti data pelanggan yang kita input seperti tadi, cukup mudah. Lanjut, supplier sama juga dengan data pelanggan tadi cara inputnya. Dan buat penghapusan data tersebut kita cukup klik 2 kali terhadap nama pelanggan atau supplier tadi. Kita misalkan supplier kita data CP per pak namanya, nomor telepon bla 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 bla. Kita simpan. Ini yang muncul tadi yang Shopee tadi karena dia butuh di refresh baru muncul. Oke. Ini bukan error ya. Oke, lanjut ke laporan keuangan. Di sini ada log transaksi, tercatat log penjualan yang kita lakukan sebelumnya, dan halaman detail yang transaksi sesuai dengan nota. Di sini kita bisa melakukan cetak nota lagi. Barang masuk, barang yang kita beli lewat beli barang tadi, serta pengeluaran toko. Pengeluaran toko juga bisa kita ekspor ya. Lanjut di laporan teknisi, ada laporan kas, lapor penjualan. Di lapor penjualan ini cukup banyak juga menu dan fiturnya. Ada total modal, total penjualan, serta ada profit, grafik penjualan. Kita bisa menentukan grafik penjualan kita uptrend atau downtrend. Kita bisa filter berdasarkan bulan dan hari.
data barang terlaris, ada top 10 barang terlaris pada bulan ini. Apa saja barang terlaris yang ada pada toko yang telah dijual. Sini kita juga bisa ekspor top 10 barang terlaris kita pada periode yang kita tentukan. Kita bisa lihatnya pada aplikasi Excel. Ini dia Marlboro ya, jumlah terjual 1, karena kita baru mencontohkan 1 ya. Lanjut, laporan penjualan per barang. Barang apa saja yang telah laku pada toko kita. Dan kita juga bisa filter berdasarkan tanggal, serta juga ekspor. Dan di sini juga ada dicantumkan total profit, total modal, serta total penjualan. Laporan pembelian tadi, ada detail, kita bisa melihat laporan pembelian berdasarkan nomor nota. Seperti biasa, ini juga bisa diekspor, lebih memudahkan owner untuk cek pembelian apa saja yang telah dilakukan. Laporan servis, di sini juga ada total pendapatan servis, modal part, total harga part, serta profit. Di sini laporan pemakaian part, maka di sini jika ada part yang digunakan, maka otomatis barang yang ada juga akan berkurang stoknya. Di sini laporan user, dan puncaknya cash overflow. Di sini mencatat semua laporan transaksi kita, laporan pengeluaran tadi, kerugian stock offline tadi, yang mana terdapat selisih stok barang kita yang ada pada toko dengan sistem. Dan di bawahnya juga akan tercatat total pendapatan, pengeluaran, serta total profit kita. Dan kita bisa filter berdasarkan bulan yang kita inginkan, atau hari atau tahun, dan bisa di Excel juga, ekspor maksud saya. Di sini data toko, nama toko, nomor handphone, jadi akan ada di notanya. Di sini kita bisa pilih printer yang digunakan. Di sini sebaiknya menggunakan printer nota ya, printer thermal. Ukuran kertas bisa diatur 58 apa 88. Dan di tipe nota khusus servis itu ada detail atau ringkas. Perbedaannya, kalau detail itu kita akan mencantumkan harga part yang kita gunakan. Sedangkan pada ringkas kita cukup mencantumkan nama partnya saja. Jadi harga part yang digunakan serta upah itu tidak akan terlihat pada nota yang akan kita berikan ke user nanti. Cara pengoperasiannya cukup mudah, kita bisa langsung simpan setting dan test print pada printer thermal kita. Lanjut di sini. Lanjut, ini Telegram bot yang berguna untuk kita bisa cek laporan keuangan dari Telegram. Jadi jika kita sebagai owner toko sedang tidak berada di toko, kita juga bisa akses aplikasi lewat Telegram. Walaupun aplikasinya berbasis offline, tapi kita juga tetap bisa akses aplikasi lewat Telegram, yang mana nanti Telegramnya bernama BigBoss PS Bot. Kita cukup cantumkan nomor ID Telegram kita ke aplikasi dan kita simpan, maka otomatis PS Bot bisa cek aplikasi keuangan kita. Di sini ada manual BigBoss tentang panduan singkatnya. Untuk tutorial aplikasinya juga ada sedikit tentang Telegram bot. Seperti pilih pengaturan Telegram bot, masukkan chat ID Telegram,
ada telegram pada kolom pencarian ketik di pos PS bot pada chat, maka akan terlihat bot telegram kita. Tinggal menambahkan chat ID telegram. Untuk menambahkan ID telegram kita bisa mencarinya pada kolom pencarian @userinfobot. Setelah itu ketik asal aja, maka akan dibalas dengan ID telegram kita. Setelah ID telegram didapat, maka kita langsung masukkan ke form. Setelah itu simpan dan tes kirim, maka aplikasi akan otomatis mengirim ke Telegram bot. Dan terakhir ini menu master service. Di sini ada 4 button: service masuk, nota cepat, ambil service, serta detail service. Nota cepat itu merupakan servisan yang datang dan selesai hari ini. Jadi laporan keuangan atau laporan service serta pemakaian Pak service juga langsung tercatat hari ini. Sedangkan service masuk itu bisa digunakan untuk servisan yang handphonenya akan ditinggal. Misalnya kita masukkan nama device Oppo A37, kita bisa namakan jenis kerusakannya. Misalnya kalau belum ada di button LCD pecah, kita masukkan misalnya LCD pecah. Kondisi awal masuk, kita bisa cek dulu kondisi awal masuknya seperti apa. Fisik, misalnya fisik bagus. Untuk mesin softwarenya kita cek. Dan ini juga akan tampil nanti di nota service masuk. Kita bisa, kalau ada tahu estimasi biaya, kita bisa bikin beserta juga dengan uang DP-nya, uang muka. Setelah isi semua langsung kita simpan. Di sana statusnya langsung proses. Di sini ada nama device, tanggal masuk, tanggal ambil service, pelanggan, dan status. Dan menu home, pada menu dashboard, di sana tercatat semuanya transaksi keuangan hari ini. Ini akan memudahkan untuk karyawan kasir kita untuk melakukan closing harian. Dan pada total kas tadi akan sama jumlahnya dengan uang yang ada pada laci kasir kita. Sini kita coba masukkan tambah member baru ya untuk aplikasi service, untuk service masuk. Misalnya nama device kita buat Samsung A05, dan kerusakan LCD pecah misalnya, perbaikan, berganti LCD. Ongkos service, di sini kita bisa buat ongkos service kita berapa. Misalnya di sini part yang akan kita gunakan, misalnya di sini belum saya cantumkan LCD, kita coba dengan gelas dulu. Di situ ada total harga part 73.000, ongkos service 50.000, total biayanya 123. Itu masih kurang kayaknya, karena tadi estimasi biaya kita 350.000. Kasih LCD, kita bisa kasih LCD 3 hari, data sudah simpan. Kita bisa cetak nota pengambilan service. Dan di sini pada menu start, pada tabel status itu ada proses. Kita bisa klik di sini pada detail service ya, total biaya dan total bayar setelah DP. Di sini ada proses status, kita bisa klik, kita bisa update statusnya, down apa cancel. Dan ketika statusnya kita cancel, maka otomatis kalau ada DP, maka akan terjadi pengurangan DP pada laporan kas kita. Di sini kita bisa lihat detail service-nya. Di sini ada cancel service 50.000, yang mana berarti setelah kita mendapatkan DP service kemarin, kita wajib mengembalikan uang DP tersebut, DP kemarin. Di sini ada dicatat pada laporan kas cancel service 50.000.
berarti kita profit cash kita minus 50.000 pada hari ini. Ini ponsel itu mau dapat harga 4 laporan servisnya, total pendapatan kita 123. Ini part yang kita gunakan sebelumnya pada kode servis SRD 002, dan pada menu home seperti biasa akan tercatat semuanya. Jika tidak ada status servis yang down, maka button ambil servis akan terhidden dan tidak bisa diklik. Kita coba lakukan lagi servis masuk. Soalnya ada CD pecah, fisik bagus, mesin software kita coba bikin non check dulu. Pikiran biaya kita itu biaya servis LCD 543,5, DP nya 60.000. Dan untuk melakukan pengambilan servis kita bisa klik Samsung A54 nya. Kita bisa cek ringkas nota servis agar harga part tidak tercantum pada nota pengambilan servis. Ambil servis, jenis perbaikan, itu tercantum estimasi biaya serta DP. Di sini ongkos servis kita sesuaikan dengan estimasi biayanya dan pengurang DP. Kita coba pilih part yang digunakan, misalnya di sini kipas, oh masih 3.000, kita cari yang agak besar biar gampang pengurangannya. Di sini barangnya Marlboro seperti partnya, total harganya 69.000. Di sini ada total biaya servis, total jumlah bayar. Total biaya servisnya kita samakan saja dengan estimasi biaya. Kita atur pada di kolom ongkos servis. Di sini mungkin bisa kita kasih ongkos servisnya sebesar 281.000 biar jadi 3,5 ya. Dan total jumlah bayarnya 290.000 karena telah dikurangi dengan DP yang telah dikasih sebelumnya. Kita pilih teknisinya juga serta bikin garansi. Kalau tidak mau bikin nggak masalah juga, opsional, sebaiknya dibikin saja. Lanjut, kita bisa lihat hasilnya pada menu home dashboard. Itu ada servis 413.000 di laporan servis. Itu ada profit kita terima, tongkat, total kas. Semuanya akan tercatat pada total kas untuk memudahkan pada closing harian karyawan. Mungkin sekilas itu saja penjelasan singkat tentang tutorial aplikasi BPOS, aplikasi penjualan dan servis. Untuk kelanjutannya bisa langsung hubungi admin ya. Makasih.